Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu komunikasi lisan. Anggota kelompok sendiri ada 4 anggota. Yang pertama saya Maula Oktavia, yang kedua ada Eka Rahmawati, yang ketiga Diah Trisnawati, dan yang keempat ada Fitriana Insani. Langsung ke materi, pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Dalam suatu hubungan bisnis, komunikasi ialah hal yang terbilang sangat penting. Seringkali kita butuh dalam mengirimkan pesan-pesan bisnis. Untuk bertukar pesan bisnis ini, banyak orang yang lebih suka untuk berbicara daripada menulis pesannya. Nah, dalam komunikasi lisan ini lebih disukai karena relatif mudah, praktis, dan cepat dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Karena alasan ini, para pelaku bisnis biasanya menyampaikan pesan-pesan bisnisnya yang melalui lisan, terutama ketika membutuhkan hal-hal penting. Contohnya saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui handphone atau laptop komputer dengan menggunakan aplikasi, contohnya Zoom. Apabila ada rapat dapat diadakan secara langsung tatap muka seperti itu maupun melalui Zoom tadi. Nah, selanjutnya proses komunikasi lisan. Proses komunikasi lisan sendiri ada 4, yaitu individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke individu, dan kelompok ke kelompok. Nah, proses komunikasi itu sendiri sudah jelas bahwa komunikasi lisan ini terjadi berasal dari pengucapan kata-kata secara lisan dan berlangsung ke individu lain atau kelompok sebagai lawan bicara. Komunikasi lisan ini bisa dilakukan dari individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke individu, ataupun kelompok ke kelompok. Yang pertama yaitu individu ke individu. Nah, komunikasi lisan ini contohnya adalah komunikasi yang dilakukan dari individu ke individu, seperti halnya komunikasi lisan yang dilakukan seorang kepada seorang temannya, kerabatnya, atau keluarganya. Komunikasi lisan dari individu ke individu ini bisa terjadi pada komunikasi secara formal maupun non-formal. Kalau dalam perusahaan bisa mungkin berupa laporan dari bawahan ke atasan secara individu. Nah, yang kedua ada individu ke kelompok. Komunikasi lisan yang dilakukan dari individu ke kelompok ini seperti halnya seorang yang menyampaikan kepada banyak orang. Hal ini dapat terjadi ketika adanya seorang ketua yang sedang memimpin rapat. Dalam peristiwa tersebut telah terjadi komunikasi lisan dari individu ke kelompok. Contohnya tadi, dalam rapat, seorang ketua atau mungkin seorang manajernya atau supervisornya menyampaikan dalam sebuah forum, dalam sebuah kelompok para bawahannya itu tadi. Dengan demikian, komunikasi lisan dari individu ke kelompok ini lebih kebanyakan dilakukan secara formal. Meskipun ada yang secara non-formal, hal ini berlaku ketika adanya seorang yang berbicara langsung kepada teman-temannya yang banyak itu. Nah, yang ketiga ada kelompok ke individu. Komunikasi lisan yang terjadi pada kelompok ke individu ini seperti halnya kita melakukan voting atau pilihan langsung atau tunjuk tangan. Ketika ada pemilihan ketua contohnya. Nah, ketika mereka melakukan pemilihan secara langsung dengan menunjuk tangan mereka. Yang keempat ada kelompok ke kelompok. Komunikasi lisan yang terjadi pada kelompok ke kelompok biasanya terjadi pada kegiatan perdebatan atau lomba debat. Dari kelompok satu menyampaikan pendapatnya dari kelompok lain merupakan kegiatan komunikasi lisan atau komunikasi secara langsung kepada kelompoknya. Sederhananya, komunikasi lisan ini terjadi secara langsung atau saling berhadapan dengan lawan bicara komunikannya. Selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Monggo.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi lisan. Jenis-jenis komunikasi lisan sendiri dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada komunikasi lisan langsung, dan yang kedua ada komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan langsung merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan media yang digunakan dalam berkomunikasi. Berbeda dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media perantara berupa telepon, komputer, TV, ataupun lainnya sebagai penyampai pesan kepada komunikan. Selanjutnya, prinsip komunikasi lisan. Ada tiga ya. Yang pertama ada suara, yang kedua ada bunyi, yang ketiga sendiri ada nada. Suara sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu suara hidup, yang dapat timbul dari huruf vokal, sedangkan yang kedua ada suara mati yang berasal dari huruf konsonan. Terkadang kondisi fisik individu juga dapat membedakan suara yang dihasilkan, seperti saat mungkin sedang serak, bindeng, tada, atau maaf, gagap ya. Yang kedua ada bunyi. Bunyi sendiri dapat muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Sedangkan untuk yang ketiga, nada, yaitu intonasi atau tingkatan suara. Nada sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu nada yang tinggi atau melengking, dan yang kedua nada rendah atau nada berat. Kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Kelebihan yang pertama yaitu timbal balik secara langsung. Yang kedua dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas. Yang terakhir menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama penyesuaian kondisi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Yang kedua memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail. Untuk yang ketiga sulit untuk dokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Komunikasi lisan dalam perusahaan. Dalam dunia bisnis dan usaha, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting demi keberlangsungan hidup usaha dan bisnis. Salah satunya adalah komunikasi lisan yang terjadi dalam perusahaan. Komunikasi lisan dalam perusahaan ini lebih efisien dan praktis dilakukannya dalam menyampaikan pesan dan informasi mengenai perusahaan dan bisnis. Itu sebabnya mulai banyak para pelaku bisnis yang lebih memilih menggunakan komunikasi lisan dibandingkan menggunakan komunikasi tertulis yang harus melewati beberapa prosedur perusahaan yang membuat komunikasi ini terhambat. Contohnya, ketika ada suatu organisasi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahan, ketika mereka menggunakan komunikasi tertulis, maka mereka perlu membuatkan surat-suratnya terlebih dahulu, seperti proposal, undangan, dan lain sebagainya. Nah, hambatan tersebut biasanya terhalang di bagian administrasi surat. Hal ini dapat ditanyakan apakah surat mereka sampai ke pemerintahan atau tidak. Hal ini juga berlaku pada dunia perusahaan dan bisnis. Itu sebabnya komunikasi tulis dalam perusahaan sangat relatif jarang dilakukan oleh beberapa perusahaan atau instansi. Ya, walaupun demikian bukan berarti bahwa komunikasi tulis tidak penting dalam perusahaan. Hal itu tetap penting dalam kelancaran operasional perusahaan karena tidak semua operasional dapat berjalan dengan menggunakan komunikasi lisan sesuai dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang ada dan sudah ditetapkan tersebut. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap yang kelompok kami lakukan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.